Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Infoloker baru serba-serbi. Kali ini saya akan menjelaskan tentang macam-macam jenis tes di perusahaan. Oke, kita simak ya videonya. Yang pertama ada soal cerita nih. Kita baca. Di suatu kelas diketahui 14 orang suka baca novel, 22 orang suka baca komik, dan 1 orang suka baca keduanya. Berapakah jumlah orang yang ada dalam kelas tersebut? Nah, ini ada rumusnya nih. Jadi rumusnya N sama dengan A ditambah B dikurangi AB. Dengan N itu jumlah orang atau yang ditanyain ya di soal ini. A itu orang yang suka baca novel, B itu orang yang suka baca komik, dan AB itu yang suka keduanya. Kita tinggal masukin aja angkanya yang ada. Berarti jadi N sama dengan 14 ditambah 22 dikurangi 1. Nah, N sama dengan 14 tambah 22 kan 36. 36 dikurangin 1 berarti 35 gitu. Ya, oke, kita lanjut. Soal kedua. Sebuah mobil berjalan dari kota X ke kota Y sejauh 260 km dengan kecepatan 40 km per jam. Berapa waktu yang ditempuh oleh mobil tersebut? Nah, ini juga ada rumusnya nih. Ini kan waktu yang ditanyain ya. Bisa jadi nanti jaraknya yang ditanyain atau kecepatan yang ditanyain. Jadi kita bisa hafal rumusnya dengan J, K, W, atau bisa kita ingat dengan kata Jokowi ya. Dengan J adalah jarak, K adalah kecepatan, dan W adalah waktu. Nah, jaraknya kan udah ada, kecepatan udah ada, waktunya nih yang dicari. Kalau nyari waktu, berarti W sama dengan J per K atau J dibagi K. Kita masukin angkanya. W sama dengan 260 dibagi 40. Yaitu 6,5 jam atau 6,5 jam. Oke, soal ketiga. 80% ditambah 0,20 ditambah 1 per 2. Hasilnya harus bentuk desimal nih. Berarti kita harus ubah dulu satu-satu angkanya biar gampang dihitungnya. Caranya, 80% kita ubah menjadi pecahan dulu, yaitu 80 per 100. Nah, 80 per 100 ini kalau kita ubah jadi desimal itu 0,80 ya. Terus ini kan ada 0,20 nih. 0,20 kan udah jadi desimal. Jadi nggak usah kita apa-apain lagi gitu. Kita ubah langsung yang 1 per 2-nya. Oke, 1 per 2. Nah, biar lebih gampang kita kaliin si penyebutnya. 2 nih, 2 ini. Kita kali berapa biar jadi 100. Berarti kan dikali 50 ya. Berarti kali 50. Atasnya dikali 50. Bawahnya juga dikali 50. Berarti 1 dikali 50. 50. Per 2 dikali 50. 100. 50 per 100 itu. Kalau kita ubah jadi desimal hasilnya 0,50. Nah, ini udah desimal semua nih. Tinggal kita jumlahin. Berarti 0,80 ditambah 0,20 ditambah 0,50. 0 tambah 0 tambah 0 itu 0. Jelas. 8 tambah 2, 10. 10 tambah 5, 15. 5 simpen 1. 1 tambah 0 tambah 0 tambah 0. 1. 1,50 atau 1,5. Gitu. Oke, kita lanjut. 3 per 4 adalah 75% dari, nah ini ada rumusnya juga nih, ada caranya gitu. X sama dengan 3 per 4 dikali 75%, ini kan 75 per 100 ya kalau kita jadiin pecahan. Nah, kita balik, 100-nya di atas, 75-nya di bawah. Jadi gini, 3 per 4 dikali 100 per 75. Nah, di sini caranya 100 dikali 3, kan 300 nih. 300 dibagi 4, itu 75. Dibagi 75. Sama dengan hasilnya 1. Nah, ini soalnya 223 cm itu berapa dekameter? Nih, cm ke dekameter. Terus 223
karena dia naik ya, kalau naik berarti dibagi. Naik berapa? 1, 2, 3. 10 pangkat 3 berarti 1000. Nah, berarti dibagi 1000 sama dengan, jadi caranya tuh kalian pindahin aja komanya. Kalau misalkan dibagi berarti pindahinnya dari belakang ke depan. Kalau dikali dari depan ke belakang. Nah, ini kan dia nolnya 3 nih. Berarti kita pindahin koma ke depannya 3 kali. Jadi gini, 1, 2, 3. Di sini nih 0,223 hasilnya. Terus 0,15 mm itu berapa mikrometer? Nah, mikrometer kan di sini nggak ada ya mikrometer. Nah, mikrometer itu 3 tangga di bawah milimeter. Gini, 1, 2, 3. Nah, di sini nih mikrometer tuh. Nah, berarti 0,15 karena dia turun dikali. Nah, karena turunnya 3 tangga berarti 10-nya pangkat 3 berarti 1000 ya. Sama dengan karena ini dikali, kita pindahin komanya ke belakang. Jadi 1, 2, 3, 150. Lanjut, 0,45 ton itu berapa ons? Nah, ons di sini nggak ada kan? Ons itu hektogram atau Hg ya. Nah, 0,45 karena dia turun berarti dikali. Turun berapa? 1, 2, 3, 4, 10 pangkat 4, 10.000 sama dengan kita pindahin komanya 1, 2, 3, 4, berarti 4.500. Oke. 77,8 desigram itu berapa gram? Desigram ke gram tuh naik 1 ya, berarti dibagi 77,8 dibagi karena naik 1 berarti 10 pangkat 1 kan 10 sama dengan kita pindahin aja ke depan 1. Jadi 7,78 gitu. Oke, ini ada soal pola bilangan ya, atau irama bilangan. Nah, dari sini kalian coba tebak dulu deh, apa ini polanya. Ini ke sini berapa selisihnya? Terus ini ke sini berapa selisihnya? Nah, 5 ke 8 itu kan ditambah 3 ya. 8 ke 16 bisa ditambah 8, bisa dikali 2. Tapi di sini 16 ke 19 ditambah 3. 19 ke 38 nggak mungkin ditambah 8 dong. Berarti dikali 2 ya guys, polanya jadi gini. Nah gitu. Udah kebaca nih polanya nih. Oke, lanjutin. Nah, ini 16 ke 19 ditambah 3. Dari sini udah tahu lah, berarti plus 3 kali 2 plus 3 kali 2. Kesininya plus 3. 38 ditambah 3, 41. 41 dikali 2, 82. Nah, yang ini. Ini ada 2 pola ya, kalau kalian perhatiin. Jadi, dia itu ngelangkah 1 gini. 5 ke 25 itu dikali 5. Nah, 25 ke 125 dikali 5 lagi. Berarti selanjutnya dikali 5 lagi. 125 dikali 5, 625. Nah, terus ini yang atasnya sama nih. 125 ke 625. Berarti dikali 5. 625 ke sini berarti dikali 5 dong. 625 dikali 5 itu 3125. Nah, next. Nah, ini nggak asing banget nih, ada yang namanya warteg test. Warteg test itu kita harus ngegambar dari titik atau garis-garis yang ada di sini nih. Kita ngegambarnya sesuai dengan jenis perusahaan yang mau kita lamar. Misalkan kita ngelamar ke perusahaan otomotif, berarti kita ngegambar suatu benda yang ada hubungannya dengan otomotif gitu. Di sini ada contohnya nih. Dia contohnya ke perusahaan elektronik, berarti dia ngegambarnya elektronik. Yang pertama ada CCTV, yang kedua ada keyboard, yang ketiga ada speaker, yang keempat ada mouse, kelima USB, keenam kamera, 7 infocus,
ke-8 kipas angin. Jangan lupa dikasih nomor sama keterangannya gitu, kalian ngegambar apa, benda apa. Oke, tes selanjutnya adalah gambar pohon. Gambar pohon ini ada ketentuannya juga. Jadi kalian perhatiin nih, dari bawah ke atas sampai pucuknya itu selalu jadi ramping gitu loh batangnya. Ini kan sini besar, kecil gitu loh di batangnya tuh. Terus kalian tambahin cabang. Cabangnya juga sama nih, dari sini besar ke kecil, ini juga besar ke kecil, kayak gitu. Nah, buat daun-daunnya nih, kalian gambar sedetail mungkin. Jadi dari ranting satu ke ranting yang lainnya tuh usahain nyambung gitu. Terus tambahin juga buah nih, ini kan buah mangga nih. Kalian bisa gambar buah rambutan atau buah nangka, mungkin suka kalian aja. Tambahin juga keterangan nih, kalian ngegambar pohon apa. Terus lebih bagus tambahin akar. Terus gambar juga nih garis buat tanahnya gitu. Oke, next. Ada gambar orang nih. Gambar orang itu yang pertama harus profesi ya, jelas. Yang kedua, nih kalian gambarnya harus full seluruh tubuh, jangan setengah badan doang. Nah, yang ketiga, kalian perhatiin nih tangannya. Tangan kita tuh di gambar ini tuh jangan masuk ke kantong lah atau ke belakang. Tangannya juga harus digambar sedetail mungkin, sebagus mungkin gitu. Nah, jangan lupa tambahin juga keterangan kalian ngegambar profesi apa. Terus karena di sini contohnya profesi guru, nah tulis profesi guru, jabatannya apa, umurnya berapa, di umur berapa gitu. Kalian ngegambar si karakter ini tuh, si gambar ini. Tulis juga kelebihan sama kekurangannya. Next ada tes Kraepelin. Kraepelin itu ada beberapa tipe ya. Ini contohnya di tipe 1. Nah, kalian kita zoom dulu deh di bagian sini. Nah, ini ada bagian ke atas sama ke samping. Yang ke samping bisa kita sebut dengan koordinat X lah ya, yang ke atas koordinat Y. Nah, koordinat X ini tuh nomor-nomornya. Jadi, kalau tes Kraepelin kan ada soundnya ya, ada suaranya gitu buat jadi aba-aba. Nah, jadi caranya tuh kalau misalkan udah ada aba-aba pindah di nomor 1, nih kan udah nomor 1, terus ada aba-aba pindah, berarti langsung pindah ke nomor 2 gitu ya. Nanti ada aba-aba lagi pindah lagi ke nomor selanjutnya. Nah, buat yang koordinat Y ini fungsinya buat tahu seberapa, jadi kayak buat kriteria lolos atau enggaknya gitu. Misalkan kalian udah lolos nih 3 garis ini, berarti dinyatakan kalian lolos gitu misalnya. Nah, buat cara ngerjainnya, ini kan ada angka-angka ini nih, 5, 4, 6, 3, 7, dan seterusnya. Kalian tambahin, jadi ini nih, 4 ditambah 5 kan 9, tulis di sini 9. Terus 5 ditambah 6 kan 11. Kita tulis angka belakangnya aja. 11 kan angka belakangnya 1, tulis 1. Terus kalau misalkan ini contoh aja ya. Ini 6 di sini 9, berarti kan 15. Nah, angka belakangnya kan 5. Kita tulis 5 aja gitu loh. Jadi gitu contohnya. Nah, udah. Sekian penjelasan dari saya ya mengenai macam-macam jenis tes masuk perusahaan. Kalian bisa lihat juga video kita yang lainnya, bisa kalian scroll. Di situ ada cara menggambar pohon, ada cara menggambar orang, ada cara ngerjain warteg tes, terus cara ngerjain matematika, tips-tipsnya juga bisa kalian scroll. Semoga bermanfaat videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.